hewan laut yang berbisa, dan penanganan awal dan preventifnya. Di Indonesia, jenis hewan laut yang berbisa sangat banyak. Salah satu insiden dan mortalitas tertinggi adalah ubur-ubur. Jenis ubur-ubur yang ditemukan di Indonesia sangat banyak, tetapi ada 4 jenis utama yang ditemukan di Indonesia, yaitu jenis spesies Chirodropid, di mana dia menimbulkan sebuah nyeri dan inflamasi. Pada jenis Chirodropid ini ada golongan yang disebut dengan Chironex flexneri atau Kubozoa. Jadi dia bisa menimbulkan sebuah fatalitas kematian karena akut cardiopulmonary collapse yang akan terjadi. Dan yang terkenal dari golongan Chirodropid dan Kubozoa ini tadi adalah Irukandji syndrome, di mana Irukandji syndrome ini mempunyai efek sebuah kematian dan juga bisa menimbulkan sebuah kerusakan jaringan. Golongan yang selanjutnya adalah golongan Kubozoa yang Caribeidea. Golongan Caribeidea juga bisa menimbulkan sebuah akut cardiopulmonary collapse. Kemudian golongan yang termasuk dalam Scyphozoa. Di golongan Scyphozoa ini ada banyak, yaitu Cyanea capillata dan Lion's mane, di mana semuanya tidak menimbulkan kematian atau sebuah kecacatan, tetapi hanya nyeri dan inflamasi. Dia hanya berupa lokal efek, berupa kemerahan, nyeri di lokasi sengatan, dan sebuah inflamasi. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan Physalia physalis. Physalia physalis itu adalah golongan yang sangat banyak di Indonesia. Dan di bulan-bulan tertentu, yaitu Juni sampai Oktober, Physalia physalis ini akan ada di seluruh pantai selatan Pulau Jawa sampai Pulau Bali. Dan dia menimbulkan efek yaitu nyeri dan inflamasi. Dan pada orang-orang yang mempunyai hipersensitivitas, dia akan menimbulkan sebuah alergi sampai anafilaksis. Bisa juga memicu terjadinya sebuah asma karena proses alergi. Dan yang terakhir adalah blubber jellyfish. Blubber jellyfish ini banyak di daerah-daerah Jakarta bagian utara dan pantai utara Pulau Jawa, di mana blubber jellyfish hanya menimbulkan sebuah dermatitis kontak iritan dan rasa nyeri, dan tidak menimbulkan fatalitas atau sebuah disabilitas. Yang menjadi masalah di Indonesia adalah bahwa pertolongan awal itu masih mengalami kesalahan. Seperti pada gigitan ular. Pertolongan gigitan ular masih didominasi dengan cara-cara yang salah. Misalnya dengan diikat, dengan disedot darahnya, diberi air panas, diberi bawang merah, diberi bahan-bahan yang salah. Tapi pada ubur-ubur juga sama. Dia mengalami tradisional first aid yang salah, diberikan air panas, diberikan garam, dan yang terkenal adalah diberikan air kencing, yang tentu saja akan membuat kondisi sengatan tadi bukan membaik, bahkan mengalami infeksi. Pemberian air tembakau, pemberian odol, ataupun pemberian etil chloride juga merupakan pemberian yang salah untuk pertolongan awal dari sengatan ubur-ubur. Kalau begitu, apa pertolongan awal dari sengatan ubur-ubur yang benar? Pertolongan awal dari sengatan ubur-ubur yang benar adalah dengan menggunakan air hangat dengan 42 sampai 45 derajat Celcius. Jadi sebetulnya air hangat ini digunakan untuk merendam atau menyemprot dari bagian yang tersengat ubur-ubur atau hewan laut selama 20 sampai 40 menit. Tetapi jika itu adalah pemberian cuka,
Maka cuka yang di Indonesia ini adalah cuka dengan kadar 25%, sehingga dia harus diencerkan menjadi kadar 5%. Pemberiannya dengan cara yang mudah. 1 bagian dari cuka ditambah 4 bagian dari air. Jadi misalnya cuka itu 250 ditambahkan 1 liter air. Maka konsentrasi dari cuka itu mencapai 5%. Mengapa harus 5%? Karena kalau lebih dari 5% akan mengalami iritasi dari kulit yang terkena daripada semprotan atau rendaman dari air cuka tadi. Pada blue bottle jellyfish, maka pertolongan awalnya bisa dengan air hangat 42-45 derajat tadi atau dengan cuka 5% tadi yang disemprotkan atau direndamkan 20-40 menit. Di beberapa tempat di Indonesia seperti di Kalimantan Timur, di Pulau Derawan dan juga beberapa tempat di Papua didapatkan ubur-ubur yang tidak mempunyai tentakel yang panjang sehingga merupakan ubur-ubur yang tidak berbisa dan aman untuk terkena tubuh manusia. Tetapi untuk golongan Cubozoa yang terkenal dengan nama box jellyfish, tentakel yang panjang di mana didapatkan nematosit di dalamnya dan adanya sel penyengat yang disebut dengan Cnidae akan menginjeksikan venom dari kantong-kantong bisa di dalam tubulus-tubulus nematosit tadi. Jadi ketika terjadi perforasi di kulit dari nematosit tubulus tadi, maka terjadi sebuah lubang atau porin dari sel darah merah yang menyebabkan pembengkakan dari sel darah merah itu dan keluarnya kalium dari sel tadi ke dalam plasma. Sehingga terjadi elevasi peningkatan plasma potasium dan yang terakhir adalah terjadinya sebuah kondisi pulseless electrical activity atau PEA dan juga terjadinya akut cardiopulmonary collapse. Kemudian bekas dari sengatan tadi akan menyebabkan sebuah lokal dermal reaction di mana gambarnya seperti benang-benang yang bisa merusak kulit tadi sampai terjadi sebuah nekrosis ataupun terjadi sebuah luka dari sengatan tentakel-tentakelnya. Pada beberapa kasus di luar negeri, pemberian anti-jellyfish, anti-venom jellyfish dilakukan ketika fase sistemik dan pembelian semprotan atau gel jellyfish bisa diberikan juga. Tetapi di Indonesia anti-venom jellyfish memang belum ada sehingga kita harus menggunakan alat pengaman diri ketika kita berenang di tempat-tempat yang mempunyai resiko adanya jellyfish atau ubur-ubur ini. Misalnya memakai baju renang yang tertutup, memasangkan papan pengumuman peringatan adanya ubur-ubur beracun, dan bagaimana cara untuk melakukan sebuah penanganan awal dengan memberikan cuka 5% kepada masyarakat yang berenang di suatu pantai. Jadi kalau kita melihat hal ini, maka ubur-ubur menimbulkan insiden yang terbanyak kasus sengatan dan juga sebuah kondisi envenomasi. Binatang yang kedua yang menimbulkan envenomasi di laut adalah ikan batu atau stonefish. Di punggung ikan ini terdapat duri-duri yang mengandung kantong bisa, di mana ketika kita menginjak atau memegang dengan tangan punggung tadi, maka duri-duri tadi dapat menginjeksikan isi daripada duri tadi yaitu venom, di mana venom tadi kira-kira 9-8 mili setiap durinya dan bisa menimbulkan sebuah kondisi nekrosis dengan efek fenomyotoksin, neurotoksin, dan kardiotoksin. Penanganan awal yang bisa dilakukan selain dengan pemberian cuka adalah dengan pemberian air hangat 42-45 derajat untuk disemprotkan dan direndamkan. Pada kondisi terkena
sengatan bulu babi, pedikel bulu babi ini bisa kita keluarkan bukan dengan memukul dengan batu ataupun menggosok dengan pasir, tetapi dengan melakukan first aid, pemberian air hangat 42 sampai 45 derajat atau cuka 5%. Kemudian kita taruh adhesive tape di atas pedikel tadi dan kita ambil dengan cepat dari kulit kita sehingga pedikel tadi menempel pada adhesive tape yang kita lekatkan pada kulit yang terkena pedikel dari bulu babi atau sebuah CR-SIM. Untuk bintang laut, di mana kotiledon tadi mengandung venom, maka cara yang digunakan adalah sama, yaitu dengan pemberian air hangat 42 sampai 45 derajat atau cuka 5%. Dan kita juga bisa memberikan pertolongan awal yang sama pada kondisi terkena sponge atau koral, di mana sign dan simptomnya adalah gatal, rasa terbakar, pembengkakan, dan vesikulasi, di mana kita harus melakukan dekontaminasi dengan kontak dari koral atau spong tadi. Kalau ada duri-durinya, ambillah dengan adhesive tape yang bisa dilakukan seperti kita mengambil dari hewan-hewan laut lain. Pemberian cuka 5% sangat dibutuhkan. Dan setelah itu, jika tidak ada perbaikan, silakan kita bawa ke fasilitas kesehatan lanjutan, yaitu puskesmas dan rumah sakit. Untuk timun laut, maka resiko yang terbesar adalah dermatitis kontak iritan, di mana dermatitis ini terkena kalau kita memegang timun laut, dan juga kalau mata kita terkena dari timun laut ini akan terjadi sebuah kondisi konjungtivitis atau reaksi pada konjungtiva dan bisa menimbulkan sebuah keradangan di kornea kita. Sehingga yang harus dilakukan adalah irigasi dengan cairan untuk mata kita dan dekontaminasi dengan cairan untuk bagian tubuh yang terkena dari timun laut atau sebuah kakamber tadi. Untuk ikan pari atau stingray, tanda dan gejalanya pada lokal adalah terjadi laserasi dan rasa nyeri. Infeksi sekunder dan myonekrosis venom disebabkan karena tubuh terkena ujung ekor ikan pari yang terdapat sebuah jarum yang berisi myonekrosis. First aid-nya atau penanganan awal adalah pemberian air hangat dan selanjutnya ke fasilitas kesehatan. Pada ubur-ubur biru yang banyak sekali terdapat di seluruh Indonesia, cara untuk membuat supaya kita tidak tersengat adalah dilarang memegang ubur-ubur biru. Pada anak-anak yang suka bermain di kolam di dekat laut, maka harus hati-hati adanya gurita biru ini. Dan perhatikan jika ada kaleng atau botol di dalam air laut, maka banyak dihuni oleh gurita biru. Kemudian tanda dan gejalanya, karena gurita biru ini atau blue ring octopus adalah hewan dengan venom di saliva seperti ular neurotoksin, maka lokal efek berupa nyeri, mati rasa, dan kelumpuhan pada 10-15 menit pertama. Kemudian susah menelan dan suara cedal atau dysarthria. Pada fase sistemik 4-15 menit terjadi sesak dan gagal nafas, dan kematian karena gagal jantung bisa terjadi. Jadi penanganan awal untuk blue ring octopus ataupun gurita biru ini adalah pertolongan pressure banded imobilisasi atau pertolongan membuat tidak bergerak bagian yang tersengat gurita biru tadi, dan segera bawa ke tempat pelayanan kesehatan yaitu puskesmas atau rumah sakit. Untuk siput laut atau konsnail
Habitatnya adalah di perairan dangkal, di air yang dalam, di dasar yang berlumpur hingga berpasir, di puing-puing karang hingga terumbu karang, di daerah dengan rumput laut yang tandus. Dan tentu saja dia akan keluar di malam hari karena dia adalah nocturnal animal, di mana dia berburu di waktu malam dan terkubur dengan pasir atau tanah di siang hari. Tanda dan gejala terjadinya sebuah sengatan dari konsnel atau siput laut ini adalah nyeri lokal, rasa baal pada mulut, kelumpuhan 15-30 menit, kelumpuhan otot pernapasan 20-40 menit, dan kematian pada 40 menit sampai beberapa jam. Penanganan awal dari sengatan sebuah konsnel atau siput laut ini adalah sama dengan gurita biru, yaitu pressure banded imobilisasi, atau dengan membuat tidak bergerak bagian yang tersengat konsnel atau siput laut ini, dan segera pergi ke pelayanan kesehatan yang terdekat. Pada keracunan akibat memakan ikan atau fish poisoning, skromboid adalah racun yang pertama menempati insiden dan juga mortalitas. Di mana racun skromboid ini terjadi karena memakan ikan yang kadar histaminnya tinggi, seperti ikan tuna, makrel, eskolang. Ikan tidak beracun saat ditangkap, tetapi kandungan histaminnya akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah bakteri yang mengubah histidin menjadi histamin. Tanda dan gejala dari skromboid fish poisoning adalah kemerahan, kulit keluar ruam alergi, denyut jantung meningkat, nyeri kepala, mual, muntah, dan diare. Dan first aid atau pemeriksaan dan penanganan awal adalah dengan memberikan obat-obat simptomatis di fasilitas kesehatan. Racun yang kedua dari fish poisoning ini adalah siguatoksin. Siguatoksin terjadi akibat konsumsi ikan pantai tropis atau ikan karang seperti kakap merah, barakuda, amberjack, moral L maupun parrotfish, di mana toksin itu berasal dari derivat dinoflagella yang dimakan oleh ikan. Jadi semakin besar ikan, misalnya lebih dari 2 kilo, maka akan semakin banyak dinoflagella yang dimakan, dengan arti akan semakin tinggi kadar toksin yang ada di ikan tadi. Dan akumulasi dari siguatoksin ada di hati dan di gonad daripada ikan. Jadi bagian hati dan gonad, kalau Anda tidak ingin terkena siguatoksin dengan jenis-jenis ikan karang ataupun ikan pantai tropis, maka harus dilakukan pembuangan dari hati dan gonad. Tanda dan gejala siguatoksin adalah mual, muntah, diare, kaku otot pada 3-12 jam setelah makan. Kemudian pada 24 jam di saluran pencernaan terjadi sebuah masalah. Misalnya 1-3 hari mual, muntah, diare, dan nyeri perut. Pada sistem saraf 24 jam sampai 48 jam setelah konsumsi parestesia perioral dan ekstremitas terjadi. Nyeri, konvulsi, dan peningkatan sensasi kedinginan atau kepanasan. Dan pada jantung terjadi penurunan denyut jantung dan tekanan darah, serta nyeri yang menyebar tidak jelas. Pada fish poisoning yang ketiga adalah ikan buntal atau pufferfish. Pufferfish ini mempunyai efek toksin yang disebut dengan tetrodoksin. Tetrodoksin sendiri bisa terjadi dari ikan buntal, porcupine fish, bogfish, sunfish, maupun tigerfish.
Aplikasi dari tetrodoksin adalah di gunat, lever, usus dan pencernaan, kulit dan ovarium. Dan tetrodoksin ini diproduksi oleh mikroorganisme, didapat di alam. Gangguan pencernaan dan sistem saraf serta gangguan metabolisme yang lain dan menyebabkan kematian karena gagal nafas. Jadi cara untuk menolong yang paling awal untuk pufferfish atau ikan buntal food poisoning ini adalah menyelamatkan jalan nafas dan pernapasan dan segera dibawa ke fasilitas kesehatan.